Kok macet nggak bisa diantar? Oke, terlihat ya. Oke, kemarin Anda kan mencari inverse matrixnya dengan OBE. Kalau yang di sini mencari inverse matrixnya dengan metode kofaktor. Jadi Anda cari determinannya, cari dulu adjoint-nya, kemudian cari determinannya. Masih ingat mencari inverse? 1 per determinan dikalikan dengan adjoint-nya. Ya, jadi nanti tugas Anda mencari determinannya apakah betul-betul 6. Jadi nanti ada tugas untuk Anda prosesnya. Di sini kan sudah saya tunjukkan hasilnya. Kemudian tugas lagi Anda cari adjoint-nya. Apakah betul hasilnya seperti ini? Jelas? Jelas, Bu. Jadi Anda cari Jelas, Bu. determinan A, kemudian cari adjoint A dari A di sini. Kemudian di sini ketemu inverse-nya berarti kan 1 per determinan. Determinannya kan 6, berarti 1 per 6. Kemudian Anda kalikan adjoint-nya. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kemudian untuk mencari solusinya. Solusinya itu yang mana ya? LC-nya kan berarti X1, X2, X3. Rumusnya adalah inverse dari yang matriks A Anda kalikan dengan konstanta. Di sini konstantanya harusnya ini B ya. Jadi banyak buku, ada buku yang menyebutkan B, ada buku yang menyebutkan G. G ini maksudnya adalah konstanta. Kalau di sini simbolnya dengan B. Ya. Kalau kita mau mau konsisten dengan simbol, berarti kalau di sini B harusnya di sini B. Anda ganti dengan simbolnya dengan B ya. Di sini inverse-nya Anda kalikan dengan konsta. Konstantanya yang mana? Berarti yang min 5, 11, dan min 2. Min 2. Nah, yang depan ini adalah inverse-nya. Ketemu 2 kemarin asalnya dari mana ya? Dua itu hasil kalian. 1/6 dikalikan yang inverse dulu, terus dikalikan yang G. Kalikan yang 5. Ya, betul ya. Jadi kan 3 Anda kalikan min 5 berapa? Min 15. 15 ditambah 3 kali 11, berarti ditambah 33. Kemudian ditambah 3 kali min 2, berarti ditambah dengan min 6. Berapa tadi? Min 15 ditambah 33 ditambah min 6, berapa? 12. 12 dibagi 6, hasilnya adalah 2. Jelas sampai di sini kenapa dapat X1-nya sama dengan 2? Jelas belum? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sekarang saya lanjutkan ke yang tadi. Metode Kramer ya. Saya ingat sekali sudah di SMA sudah ini, saya ingat sekali. Ya, untuk mencari metode Kramer, Anda cari determinan dari A-nya dulu. Ya, determinan A-nya berarti dari mana? Sesuai di soal. Di sini X1 berarti di sini 1. Kan 1 kali X1. Di sini min 2, di sini min 2. Ini X3 sama dengan 1 dan seterusnya. Ya, ini matriks A. A-nya kemudian Anda cari determinannya. Boleh dengan metode Sarus atau dengan metode yang ekspansi kofaktor. Ya. Anda boleh mencari itu. Determinannya bebas. Kecuali di soal sudah ada syarat metodenya. Nanti tugas Anda adalah mencari apakah betul determinan A sama dengan 6. Ini kan soalnya sama dengan yang sebelumnya. Oke, kemudian Anda cari determinan A1. Untuk mencari determinan A1, kolom di yang pertama, di sini kolom pertama Anda ganti dengan konstanta. Awalnya kan 1, 3, dan min 2. Anda ganti konstantanya adalah min 5, 11, min 2. Jelas? Kemudian baru Anda cari determinannya. Coba, sudah ingat belum? Sudah kan ya di SMA, STM semua? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Masa sih? Nggak pernah mendengar. Iya, Bu. Ini baru, Bu. Baru dengar, Bu. Ya Allah, satu kelas tidak ada satupun? Kok kelas lain pada sudah ya? Ya sudahlah. Orang dalam. Mungkin cuma diiyain doang, Bu.
Oh ya, berarti Anda yang jujur ya. Oke, selanjutnya kita cari, nanti Anda cek ya, betul 12 tidak? Saya tunggu nanti Anda mengerjakan. Kemudian Baik, Bu. determinan A2. A2 berarti sekarang kolom kedua Anda gantikan dengan konstanta. Kolom 1 dan kolom 3-nya tetap ya. Min 5, 11, min 2. Cari lagi determinannya. Oke. Kemudian A3 berarti sama dengan sebelumnya. Kolom 3 diganti dengan konstanta. Cari lagi determinannya. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Selanjutnya kita cari solusinya. Untuk mencari solusinya, X1 berarti rumusnya adalah determinan dari A1 dibagi dengan determinan A. Determinan A1 adalah 12 dibagi determinan A adalah 6. Ketemunya 2. Kemudian kalau X2 berarti determinan A2 18 dibagi dengan determinan A. Ketemunya 3. Kalau X3 berarti determinan dari A3 Anda ganti dengan determinan Anda bagi dengan determinan A. Oke, selesai penyelesaiannya sama dengan metode yang sebelumnya Gauss, Gauss-Jordan dan inverse hasilnya adalah 2, 3, min 1. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya, Bu. Silakan, Mbak. Berarti kalau metode Cramer itu cuma mengganti kalau A1 kolom 1, A2 kolom 2 gitu doang ya, Bu? Ya, makanya mudah. Makanya di tingkat sebelumnya sudah diberikan. Ya, hanya itu saja, Mbak. Dan Baik, Bu, determinan kan terima kasih. sudah oke. Dan determinan mencari determinan kan sudah dibahas kan di pertemuan sebelumnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Cuma terlihat mudah, cuma nanti Anda biasanya salah saat di sini. Yang ditanyakan X3, soalnya pilihan ganda yang Anda klik 2. Padahal yang saya tanyakan X3. Biasanya seperti itu. Prosesnya sudah betul saat memberikan jawaban, karena terburu-buru jadi salah, karena tidak teliti. Yang akan kita bahas sekarang adalah SPL non-homogen. Masih non-homogen ya, karena di konstantanya di sini tidak sama dengan 0. Nanti Anda tanya, Bu, itu kan ada nolnya, tetapi tidak seluruhnya. Ya, kalau yang homogen seluruhnya konstantanya sama dengan 0. Tapi kalau non-homogen boleh ada nolnya, tetapi tidak seluruhnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas, sebentar ya, ada telepon. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan yang solusi dengan banyak jawab, banyak penyelesaian. Jadi solusinya tidak tunggal seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan X1 sama dengan misal 3, X2 sama dengan 1, hanya itu saja. Kalau sekarang banyak penyelesaian, tergantung Anda nanti memisalkan angkanya. Oke, langkahnya kita akan lakukan OBE. Caranya di sini Anda bawa augmented matrix-nya, matriks awalnya yang isinya sesuai di soal menjadi bentuk echelon. Kemarin bentuk echelon apa? Coba saya ulangi lagi pertanyaannya. Echelon. Halo? Yang nolnya 3, bukan sih, Bu? Iya, yang nolnya 3 posisinya di mana? Oh, diagonal utama. Di bawah diagonal utama, Bu. Ya, di bawah diagonal utama nilainya 0. Tadi yang 0. menjawab siapa? Nuri Rizna Zahro. Nuri Rizna Syahro. Oke, jadi kita akan lakukan OBE bahwa menjadi bentuk echelon. Soalnya beda dengan yang kemarin ya. Oke. Coba semuanya dicatat di kertas masing-masing ya. Takutnya itunya sudah dimakamkan. Oke, kita akan lakukan OBE di bawah diagonal utama menjadi angka 0. Coba Anda lihat, yang langkah pertama di bawah diagonal utama yang mana ya? Yang akan kita jadikan 0 angka berapa?
min 2, min 5, 8. Dua, Min 2 lima, dan delapan. 5, min 8. Ya, min 2, min 5, dan 8. Langkah pertama berarti kita akan mengenolkan dulu yang kolom pertama dulu ya. Min 2 dan min 5. Coba ada yang tahu rumusnya apa untuk mengenolkan min 2? B2 plus 2, B1 Dua, plus 2, B2 B1 sama B3 B3 plus 5 B1. Tadi yang menjawab pertama Risna ya? Iya, Bu. Oke. Terus apa lagi? Pertama. Nuri, Bu. Pratama, Nurul, Nuri, Oktarina. Sudah ya? Firman, Bu. Firman. Oke, min 2 rumusnya berarti B2 ditambah 2B1. Yang min 5 berarti B3 ditambah 5 kali B1. 5, Bu. 5 5 B1. B1. 5 Nanti B1. Anda hitung ya, Anda hitung. Oke, Anda cek ya tugas Anda, mengecek. Terus langkah selanjutnya diapakan? Langkah Min selanjutnya 2-nya itu di nolkan. ya. Oke. Min 2 akan kita nolkan. Coba rumusnya apa? Min 2 agar jadi 0. B3 min B1. B3 min B1. B3 min Min B1. B Hah? B3 B3 plus plus apa B3 plus min? Min. Min Min, Bu. Min. B3 min B1. min B3 min 2 B1. Yes, B3 min min 2 B2 B2 apa B1? B2, Bu. Ya, B2, Bu. B2 ding. B2 bukan B1. Selalu diingat patokannya ke diagonal utama. Oke. Ini kita andaikan sudah Anda hitung ya. Diandaikan. Oke, ciri-ciri solusi yang mempunyai banyak penyelesaian atau banyak jawab adalah di salah satu barisnya mengandung baris yang semua isinya 0. Jadi tidak harus di baris yang pertama, karena nanti di contoh soal berikutnya akan saya tunjukkan soal yang baris 0-nya misal ada di baris kedua atau baris ketiga. Semisal soalnya ada 7 baris atau 5 baris. Jadi yang penting di salah satu barisnya ada baris yang mengandung unsur 0 semua. Nih 0 semua sampai dengan konstanta. Kalau ciri-cirinya ini berarti ini ciri SPL non homogen dengan banyak jawab. Penyelesaian. Banyak jawab atau banyak penyelesaian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? 10 menit lagi, ada pertanyaan? Berarti itu nolnya itu nggak harus itu ya, Bu? Nggak harus di baris terakhir. Nggak harus, tidak harus di baris terakhir. Oke. Yang penting salah satu ada gitu ya, Bu? Ya, yang Entah itu penting baris salah satu, satu baris ada. tiga. Yes, yang penting ada. Jadi itu kalau ada soal, ketika Anda menemui soal yang seperti ini, berarti Anda sudah harus tahu, oh berarti ini jawabannya banyak penyelesaian. Langkah selanjutnya adalah Anda tentukan yang mana variabel bebas, yang mana variabel tak bebas. Variabel bebasnya itu yang tidak memuat unsur kunci. Maksudnya unsur kunci itu yang tidak ada isi di diagonal utamanya. Di sini Anda lihat, Di sini kalau kita kembalikan ke soal, ini kan punyanya X1, ya nggak? Kelihatan nggak saya kursornya? Iya, Ini Kelihatan, X1. Bu. Kolom kedua X2, kolom ketiga X3. Ya tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, sekarang saya tanya, kita akan mengembalikan ke persamaan semula menjadi apa coba? Ubah ke persamaan semula.
X1 X1 min 2 X2 ditambah plus 2 plus X3 3 sama X dengan sama 2. dengan 2 Ya. sama dengan 2 Terus X min min X2 min X2 min 2 X3 sama dengan 3 sama dengan 5. Oke. Yang lain jelas belum? Yang lain jelas belum? Anda kalikan dengan X1, X2, X3. Dapat 2 persamaan tadi. Kemudian Anda lihat persamaan yang paling kiri. Di persamaan pertama, punyanya siapa coba? Kan tadi kan ada X1 min 2 X2 ditambah X3 sama dengan 2. Ya nggak? Iya. Yang paling kiri itu punyanya siapa? X1. Yes. X1. Berarti itu variabel tak bebas. Kemudian di persamaan kedua, min X2 dikurangi 2X3 sama dengan 5. Yang paling kiri punyanya siapa? X2. X2. Jadi Anda sudah dapatkan variabel tak bebasnya adalah X3 dan X2. X1 dan X2. 1 dan 2. ya, variabel tak bebas itu X1 dan X2. Ya Kak? Berarti sisanya namanya variabel bebas. Karena solusinya adalah X1, X2, dan X3, berarti sisanya adalah Bebas. iya. Kan tadi tak bebasnya X1 dan X2, ya enggak? Iya, Berarti bebasnya X berapa nih? X3. Jelas, karena nanti di soal nanti biasa saja nih, kayak di sini nih. Ini nanti contoh selanjutnya nih. Ini variabel tak bebasnya yang mana coba? Yang paling kiri nih. Ini punyanya kan X1, ini punyanya siapa nih? X3. Soalnya X1 sampai X4. Berarti kan tadi variabel tak bebasnya adalah X1 dan X3. Berarti variabel bebasnya sisanya berarti apa? X2 dan X4. Jelas membedakan yang mana variabel bebas, yang mana variabel tak bebas. Jelas belum? Jelas, Bu. Insya Allah. Oke, jelas. Aduh, saya terkejar waktu nih. Masih lama ya. Terus mana? Nah, kayak Anda tentukan variabel tak bebas dan variabel bebasnya, ya. Kemudian ini persamaannya kan tadi sudah Anda sebutkan. Kemudian sesudah itu Anda misalkan variabel bebasnya dengan parameter. Ya, jadi Anda yang dimisalkan yang mana? Yang dimisalkan adalah variabel bebasnya. Variabel bebasnya tadi apa? X3. X3 Anda misalkan di sini alfa. Anda boleh alfa, beta, atau R, Risna, atau okti, dan seterusnya. X3 sama dengan alfa. Alfanya adalah bilangan real. Jangan lupa, Anda tuliskan alfa elemen bilangan real. Ya, syaratnya seperti itu. Harus Anda tuliskan syaratnya. Kemudian sesudah itu Anda masuk ke persamaan yang tadi, yang atasnya. Ini ya. Yang atas ini. Bu. Kita mulai seperti kemarin, lakukan substitusi, kemudian dimulai dari persamaan yang paling bawah. Persamaan paling bawah berarti min X2 dikurangi 2X3 sama dengan 5. Ya. Min X2 dikurangi 2, alfanya tadi dimisalkan, X3-nya tadi dimisalkan dengan apa? Alfa. Berarti min 2 alfa sama dengan 5. Oke, ya. Berarti kan di sini asalnya min X2 sama dengan 5 plus 2 alfa. Nah, itu kan tadi min. Berarti kalau X2 semua dibagi dengan min. Jadinya min 2 alfa, min 5. Jelas? Insya Allah. Jelas, Bu. Ini saya terkejar waktu ya, jadi saya cepetan. Terus, lanjut lagi ke persamaan atasnya. Persamaan atasnya adalah X1 min 2, X2 ditambah X3 sama dengan 2. Berarti X1 min X2-nya Anda gantikan dengan yang tadi. Sudah ketemu.
ditambah X3-nya sesuai pemisalan awal yaitu alfa sama dengan 2. Jelas? Jelas. Insya Allah jelas. Jelas. Tugas Anda selanjutnya, Anda dapatkan apakah betul X1 sama dengan ini. Nanti prosesnya semua diletakkan di sebelah kanan. Ya? Ya, Bu. Tugas Anda dapatkan apakah betul X1 sama dengan ini. Nah, ini namanya penyelesaian umumnya. Jangan lupa dituliskan mulai dari X1 ya. X1, ini adalah X1, adalah X2, ini adalah X3. Nah, pertanyaannya penyelesaian khususnya yang mana? Penyelesaian khususnya tergantung Anda memisalkan. Di sini jika diambil alfanya sama dengan 0. Berarti Anda masukkan di sini min 5 kali 0 berapa? 0. 0 min 8? Min 8. 8. Satunya sama dengan min 8. Yang selanjutnya min 2 kali 0, 0. 0 min 5, min 5. Min 5. X3-nya alfanya 0. Ketemu. Jadi semisal Mas Arifin memisalkan A-nya sama dengan 0. Oke, ini penyelesaian khususnya yang tadi. Tapi ternyata Mas Stanley, Bu, saya ingin alfanya 0,99998. Boleh tidak? Boleh. Boleh tidak? Boleh tidak? Oh, itu kan real, Bu. Itu kan real berarti enggak. Yang real. Boleh tidak? Boleh. Kan real itu cuma ikut. Yang namanya bilangan real, positif, negatif, pecahan, desimal, ikut. Ya enggak? Iya, Bu. Jadi ini kenapa ini dinamakan SPL non homogen dengan banyak jawab, karena tergantung Anda memisalkan ini yang variabel bebasnya seperti itu ya, karena masing-masing anak nanti solusinya di saat penyelesaian khususnya akan berbeda, tetapi penyelesaian umumnya sama. Alfa betanya bebas, mau Z juga boleh. Yang penting syaratnya Anda tuliskan Z elemen bilangan real. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau cus. Izin bertanya, Bu. Itu untuk yang Silakan. alfanya itu selalu bilangan real atau bisa yang lain, Bu? Selalu syarat mutlak, ya. Syarat mutlak itu tidak boleh tergantikan. Syaratnya memang harus elemen bilangan real. Jelas? Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Ada pertanyaan? Ada tidak? Sepertinya, Bu. Materinya di-share ya, Bu. Oke, saya share. Tapi nanti ya habis tes ya. Ini saya langsung cus. Nggih, Bu. Siap, Bu. Oke, nanti diingatkan ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak, Bu. Dari saya cukup, Bu. Oke, kalau tidak saya akhiri tadi yang saya sampaikan ke Anda membuktikan apakah ini betul atau salah, dikerjakan ya. Pertemuan selanjutnya